Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dea Permatasari dari kelas 11 MMC. Di sini saya ingin menjelaskan perbedaan instalasi Windows dan Linux GUI. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015 dan pada November 2015. Terhad 2 hari Windows 10 dirilis kepada publik. Macam-macam Windows. 1. Windows Home 1. Windows 10 Home, 2. Windows 10 Pro, 3. Windows 10 Mobile, 4. Windows 10 Enterprise, 5. Windows 10 Load, Internet of Things, 6. Windows 10 Education, 7. Windows 10 Team, 8. Windows 10 Pro Workstation. Kelebihan Windows. 1. Diurus Microsoft dengan tenaga penuh sebagai sistem operasi terbaru sekaligus mengusung perubahan konsep menjadi Windows as a Service. Mayoritas energi, tenaga, waktu, dan resource terbaik Microsoft dihabiskan untuk mengembangkan Windows 10. 2. Fitur modern. Windows 10 tersinkronisasi dengan cloud melalui OneDrive. Setting-settingnya terus tersinkronisasi antar device serta mayoritas fiturnya sudah mengusung konsep Always SYNC yang sangat memudahkan untuk diakses di era cloud dan internet saat ini. 3. Powerful untuk gaming. 4. Peningkatan desktop experience. Windows 10 memiliki desktop experience yang lebih baik khususnya untuk produktivitas. 5. Lebih aman. Windows 10 diupdate dengan sangat aktif termasuk di sektor security. Ada banyak fitur security modern yang tidak ada di Windows sebelumnya. 6. Aktivitas praktis. Ketika sudah upgrade atau memiliki Windows 10 aktif dan menghubungkan dengan Microsoft account, maka kedepannya ketika install ulang kamu tidak perlu memasukkan key atau aktivitas secara manual. 7. Punya Windows Store. 8. Mendukung berbagai device dengan berbagai ukuran layar. 9. Dukungan touchscreen maksimal. 10. Tablet mode. Kekurangan Windows. 1. Terlalu sering update. Windows 10 tidaklah begitu terjadwal. Kapanpun Microsoft mau update, maka akan dirilis update. Kapanpun Microsoft merasa ada fitur yang perlu untuk diliris, maka akan diliris. Microsoft sudah menyatakan bahwa dalam setahun ada 2 kali update mayor dengan perubahan besar. Sedangkan dalam sebulan bisa jadi lebih dari 2 kali update dan patch dirilis. Meskipun bisa dimatikan secara manual, tetapi update ini tetap bersifat memaksa. 2. Boros kuota internet. Efek dari update yang terlalu sering adalah borosnya kuota internet dibandingkan versi Windows sebelumnya. Windows 10 ini merupakan OS yang paling boros kuota. 2 kali setahun akan mendapat update mayor, di mana masing-masing update akan menghabiskan sekitar 2-5 GB atau 4 GB kuota. Belum lagi yang update bulanan beberapa kali setiap bulannya, dengan masing-masing update bervariasi dari puluhan hingga ratusan MB. 3. Gonta-ganti experience. Setelah sebelumnya 1 kali setahun, Microsoft sudah mencanangkan akan merilis update mayor sebanyak 2 kali setahun. Di tiap update tidak hanya ada fitur baru, tetapi juga ada perubahan besar dibandingkan di seri update sebelumnya, termasuk UI dan UX. 4. Tidak pernah final. Windows 10 tidak akan pernah final, akan selalu ada fitur baru yang diliris, perubahan yang ditanamkan serta polesan di sana sini. Microsoft bahkan menyatakan tidak ada lagi versi Windows setelah Windows 10, artinya Windows 10 ini sendiri akan terus berevolusi, terus berubah setiap waktu tanpa mengenal kata final. 5. Aplikasi Windows Store belum banyak yang winbound, maksudnya bukanlah jumlah, melainkan hadirnya berbagai aplikasi desktop populer ke Windows Store. Sampai saat ini mayoritas aplikasi powerful masih berusaha aplikasi berupa aplikasi klasik Win32 dan belum banyak yang beralih ke Windows Store. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux yang berbasis GUI. 1.
Exandros 2 Ubuntu 3 Fedora Core 4 Kubuntu Liroris 5 Red Hat 9 6 Simple Mapis 7 Madre 10 8 Kinopsych 3,6 GUI atau juga kepanjangan dari Graphical User Interface merupakan sebuah sistem yang membuat para user atau pengguna dapat berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh pengguna tersebut atau juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem. Jadi, GUI adalah antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Kelebihan Linux GUI 1. Gratis. Sistem operasi Linux dapat digunakan secara gratis, baik untuk pribadi atau kebutuhan bisnis. Untuk digunakan di desktop maupun untuk servis, aplikasi yang ada di dalam distro Linux juga bisa digunakan secara gratis. Jika ada aplikasi yang dibutuhkan tapi belum disertakan, bisa mendownloadnya tanpa biaya. 2. Mudah digunakan. Sistem Linux terus dikembangkan sehingga menjadi lebih sederhana dan user friendly. Salah satunya dengan penggunaan proses yang berbasis tampilan atau grafik user interface. 3. Aman. Pertama, penggunaan Linux belum terlalu banyak. Linux tidak memberikan hak akses admin kepada pengguna. Jika ingin memiliki hak akses sebagai admin di Linux, harus mengetikkan perintah khusus diikuti dengan pengisian password. 4. Performa cepat. Linux memiliki performa yang cepat, mulai dari proses instalasi, booting, hingga di penggunaan aplikasi secara umum. Jika membuka banyak aplikasi bersamaan, Linux bisa menjadi pilihan terbaik karena performanya cukup stabil, sebab masing-masing menjalankan prosesnya tanpa menggunakan sistem keseluruhan. 5. Privasi terjaga. Linux tidak akan mengumpulkan data pengguna, artinya privasi lebih terjaga. Berbeda dengan Windows yang secara default mengaktifkan telemetri untuk mengirim data penggunaan dan performance di komputer. 6. Memiliki banyak distro. Banyaknya pilihan distro Linux memang merupakan kelebihan dari Linux seperti 1. Linux untuk penggunaan umum, Ubuntu, Fedora, Arch Linux, Gentoo. 2. Linux untuk edukasi, Ubuntu, Student, OpenSUSE, Edu, Skole Linux, Fedora, Edu. 3. Linux untuk server, Ubuntu Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS. 4. Linux untuk hacking, Kali Linux, Blackbox, Parrot Security OS, Blackheart, Buko, Dev Linux. Perbedaan distro umumnya ada pada tampilan, aplikasi yang disertakan, dan di arsitektur perangkat yang didukung. Kelebihan Linux GUI 7. Rutin update. Linux selalu rutin melakukan update. Sebuah update akan memastikan sistem berjalan dengan baik dan lebih aman. Linux juga tak jarang membawa fitur baru, misalnya proses instalasi yang cepat, performa aplikasi yang meningkat, dan lainnya. 8. Cocok untuk developer. Sistem operasi ini dikenal memiliki banyak library yang bisa membantu dalam mengembangkan aplikasi. Selain itu, terminal pada Linux jauh lebih powerful dibanding command prompt pada Windows. Hal ini pada akhirnya mendukung default untuk bekerja dengan lebih optimal. 9. Komunikasi yang luas. Linux memiliki komunikasi yang tersebar luas di penjuru dunia. Komunikasi tersebut berperan penting dalam membantu perkembangan Linux menjadi lebih baik dan lebih cepat. Kekurangan Linux GUI 1. Aplikasi masih sedikit. Linux belum mendukung sebagai aplikasi populer yang mungkin diperlukan, misalnya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau CorelDRAW. Hal ini terjadi karena developer belum banyak yang melirik Linux untuk mengembangkan aplikasi ini. 2. Kurangnya support untuk hardware. Dukungnya hardware masih menjadi kendala saat menggunakan Linux, seperti hasilnya dengan aplikasi. Belum banyak vendor yang menyediakan drive untuk sistem operasi ini. Alhasil, banyak perangkat di laptop atau komputer tidak otomatis terdeteksi di Linux. 3. Kurang cocok untuk gaming. Linux memang kurang mendukung kebutuhan gaming, dikarenakan
game developer belum banyak yang membuat game untuk Linux, artinya jumlah game di Linux terbatas dan kualitas belum seperti game di Windows. Perbedaan Windows dan Linux GUI. 1. Linux akan berjalan lebih cepat daripada Windows edisi terbaru, bahkan dengan lingkungan desktop modern dan fitur sistem operasi, sedangkan Windows lambat pada perangkat keras yang lebih lama. 2. Distribusi Linux tidak mengumpulkan data pengguna, sedangkan Windows menggunakan sebuah detail pengguna yang mengarah pada masalah privasi. 3. Linux lebih dapat diandalkan daripada Windows karena di Linux penggunaan dapat mematikan aplikasi jika mereka mengantuk melalui perintah xkill, sedangkan di Windows penggunaan perlu mencoba beberapa kali untuk membunuhnya. 4. Linux mendukung berbagai macam perangkat lunak gratis selain Windows, tetapi Windows memiliki banyak koleksi perangkat lunak video game. 5. Dalam Linux, biaya perangkat lunaknya hampir gratis karena semua program, utilitas aplikasi kompleks seperti OpenOffice gratis, tetapi Windows juga memiliki banyak program dan utilitas gratis, tetapi sebagian besar program bersifat komersial. 6. Linux diklaim sangat aman karena mudah untuk mengidentifikasi bug dan memperbaiki, sedangkan Windows memiliki basis pengguna yang besar dan memiliki target bagi pengembang virus dan malware. 7. Linux digunakan untuk organisasi perusahaan sebagai server dan sistem operasi untuk tujuan keamanan di Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain, sedangkan Windows kebanyakan digunakan oleh gamer dan pengguna bisnis. Terima kasih.